manfaat apa aja yang kita dapatkan kalau kita belajar public speaking? Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah kalau kita belajar public speaking, insya Allah kita akan jadi lebih pede. It increase our self confidence. Insya Allah apa ya? Makin pede lah, makin percaya diri kita, yakin lah. Saya ini ya dulu jujur, saya ketika kecil saya ini nggak banyak ngomong. Saya introvert sekali dan ngeblank kalau ngomong antar orang aja ngeblank kadang itu. Bingung nih, apa lagi ya? Dan grogi, pemalu saya, asli pemalu. Putri malu aja kalah malu sama saya. Besi berani, besi berani daripada saya. Ini malu kali saya. Nah, jadi pasti dengan kita belajar public speaking ini tahu cara menguasai audiens biar dengar kita, biar bisa kita pengaruhi, itu akan membantu kita untuk lebih pede. Kemudian menambah skill komunikasi kita. Komunikasi itu kan menyampaikan pesan. Jadi pesan akan mudah tersampaikan dengan tepat sasaran ketika kita tahu ilmunya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, mengajari kita berpikir kritis, critical thinking. Karena kita ketika ngomong itu kita harus riset dulu. Nah, kita ngomong tentang kurban, tentang fikih kurban. Kita harus tahu kurban itu apa. Apa yang disembelih? Apakah lembu, kambing, atau merpati, atau burung hantu? Kita harus tahu, riset dulu kita. Bagi sebagai pendakwah kan harus ayat dalilnya itu harus betul dalam pengucapan, jangan sampai salah. Jadi mengajar kita berpikir kritis juga dan mengajar kita untuk empati gitu. Karena perlu empati dalam berbicara ya. Kita perlu berbicara itu kan kita memberi untuk orang, bukan bicara untuk diri sendiri. Jadi dengan kita belajar public speaking ini tuh menumbuhkan empati kita kepada orang lain. Dan juga selain menambah kepercayaan diri, selain mengajarkan kita menambah skill komunikasi kita, kemudian apalagi tadi membuat kita berpikir kritis dan juga membuat kita mampu mempengaruhi orang. Orang ngomong depan orang banyak itu ya nggak ada tujuan lain selain mempengaruhi audiensnya, ya kan? Mempengaruhi misalnya ketika presiden atau pemimpin ngomong di depan anak buahnya, di depan rakyatnya, itu ada tujuan agar rakyatnya itu mendengarkan dia, minimal mendengarkan, kemudian melakukan aksi, mendengarkan perintahnya, kemudian melakukan apa yang dibilang. Itu misalnya dalam hal pemimpin ya. Ada halnya ketika kita berbicara, bentuknya kita kasih pengumuman aja. Kita kan bermaksud supaya orang-orang itu terpengaruh dengan omongan kita sehingga melakukan apa yang kita bilang. Nah, kemudian yang kedua juga ada yang mempengaruhi dalam arti menghibur. Nah, ini juga banyak nih. Misalnya dalam hal stand up comedy atau ceramah-ceramah hiburan. Itu kan ketika ngomong ada tujuan supaya penonton ini terpengaruh sehingga ketawa terhadap jokes-jokes atau materi-materi yang disampaikan oleh pembicara. Itu aja. Jadi yang pertama itu supaya mempengaruhi dalam arti dilaksanakan, penonton melaksanakan apa yang dibicarakan. Kedua, penonton dipengaruhi agar ketawa gitu ketika berbicara dalam konteks komedi. Kemudian ada juga mempengaruhi dalam arti supaya penonton itu diajak untuk merenung misalnya. Kan ada itu ceramah-ceramah renungan, kan tazkirah, muhasabah. Itu kan penonton sampai menangis, dia merenungi terhadap kesalahan-kesalahannya, ya kan? Bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang didapatkan. Sehingga dia menangis. Nah, itu juga bagian dari pengaruh yang disampaikan oleh pembicara. Jadi, ketika kita ngomong, kita pasti ingin mempengaruhi orang ini. Ini saya mau ngomong supaya orang ini dengar nih. Saya ceramah tentang berbakti pada orang tua biar anak-anak yang saya ceramah ini
berbakti dia. Nah, itu kan kita ingin mempengaruhi mereka. Sekarang bagaimana kita mau mempengaruhi orang kalau kita tidak tahu cara menyampaikannya dengan benar? Berbicara mempengaruhi. Jadi dengan kita tahu ilmu berbicara, ilmu public speaking, kita bisa mempengaruhi orang. Oh, kita mau orang ini apa? Mendengarkan kita, melaksanakan yang kita bilang. Orang ini mau kita buat orang ini tertawa karena candaan kita, membuat orang ini merenung karena perkataan kita. Itu semuanya adalah cara mempengaruhi. Dan ini dibutuhkan oleh seorang leader. Seorang pemimpin kan harus mempengaruhi orang. Nah, maka dia butuh skill public speaking. Wow, luar biasa, meledak. Mantap sekali pembahasan saya. Sharing aja guys. Mohon maaf ya ini apabila mungkin ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan atau mungkin kurang tepat secara teori, tapi saya siap untuk berdiskusi ya. Nah, bagi siapapun kawan-kawan yang ingin bertukar pikiran, belajar tentang public speaking, saya siap untuk berdiskusi. Jadi itu saja mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Public speaking itu penting. Kita pasti pernah dan akan dihadapkan oleh suatu masa di mana kita harus bicara depan orang lain. Nah, mau kita secara seorang yang profesional ataupun non profesional, kan? Mau kita sebagai guru atau murid pasti ada. Maka perlu belajar public speaking ini karena dengan kita paham public speaking ini kita bisa mempengaruhi orang lain untuk mendengarkan atau melaksanakan apa yang kita ingin sampaikan. Dan dengan belajar public speaking ini, insya Allah pesan yang ingin kita sampaikan ini bisa tepat sasaran. Maka silakan tunggu konten saya berikutnya. Insya Allah saya akan kasih tips-tips dan sharing-sharing juga lain tentang ilmu-ilmu public speaking yang saya tahu. Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kesilapan, kesalahan. Thank you. Jazakumullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.